yang paling nampak yang saya alami selama kurang lebih 6 bulan ini adalah bagaimana ketika hal yang sangat berat itu kita harus selalu mengandalkan bukan keputusan kita, bukan keahlian kita, bukan atas desakan orang, tetapi paling mengandalkan kehadiran Tuhan. Luar biasa ya Bapak Uskup kita, saya terharu mendengarnya. Jadi kita tidak usah takut karena beliau tetap seperti bapak, seperti teman akrab, malah saya ganggu. Saya kan lebih tua, jadi itu sebagai adik saya. Iya. Kalau beliau mengatakan apa yang kita makan waktu kecil itu kita sukai sampai sekarang. Jadi kita tahu atau suka dari Toraja. Jadi tahu ya bisa tahu apa kesukaan beliau ya. Pak Piung ya. Pak Piung. Halo sahabat Komsos dan saudara-saudari dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam podcast Kasih, Katekese Singkat dan Hidup di channel YouTube Keuskupan Agung Makassar bersama saya Beatrix Emalia. Dan saat ini di studio podcast telah hadir 3 bintang tamu kita yang akan berbagi cerita dengan pengalaman mereka, bagaimana mereka melayani dan bekerja sama dengan Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur John Liku Ada, yang sebentar lagi akan menyerahkan tongkat kepemimpinan Gereja Katolik kepada Uskup Koadjutor Monsinyur Frans Nipa. Seperti kita ketahui bersama, Monsinyur John Liku Ada telah memimpin gereja lokal Keuskupan Agung Makassar selama 33 tahun. Bukan waktu yang singkat, dan tentu saja ada banyak pengalaman dan kisah yang terukir di hati umat selama masa kepemimpinan beliau. Dan kita akan melihat seperti apa sih sosok Monsinyur John Liku Ada di mata ketiga bintang tamu spesial kita pada saat ini. Saya langsung saja memperkenalkan bintang tamu kita. Yang pertama, kita bersama Pastor Joni Payuk CICM. Beliau adalah Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Makassar. Apa kabar Pastor? Baik, terima kasih. Oke, puji Tuhan, terima kasih Pastor Vikjen sudah berkenan hadir dalam podcast kita. Dan bintang tamu kita yang kedua adalah Dr. Meggy Wewengkang. Beliau adalah tokoh umat yang dekat dan banyak berinteraksi dengan Bapak Uskup dalam berbagai kegiatan pelayanan di Keuskupan Agung Makassar. Apa kabar dokter? Baik, terima kasih. Puji Tuhan ya, tetap sehat. Terima kasih juga sudah berkenan hadir bersama kita. Dan bintang tamu kita yang ketiga, Suster Teresiane Rapang SJMJ. Beliau melayani di rumah tangga Keuskupan. Apa kabar Suster? Baik. Oke, puji Tuhan semua narasumber kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat ya. Dan terima kasih sudah berkenan hadir pada podcast kita pada saat ini. Baik, saya langsung saja mengajukan pertanyaan. Jadi kita bincang-bincang santai saja, cerita sharing pengalaman. Karena saya tahu ketiga bintang tamu kita ini adalah orang yang dekat dengan Bapak Uskup ya. Pastor Vikjen sebagai wakil uskup ini, bagaimana sih Pastor Vikjen melihat kebijaksanaan seorang pemimpin Keuskupan Agung Makassar selama melaksanakan tugasnya di Keuskupan Agung Makassar ini? Baik, terima kasih pertanyaan yang sebetulnya sangat baik, tapi tadi dikatakan bagaimana kamu pribadi mengalami kebersamaan dengan Bapak Uskup. Saya akan berangkat dari situ saja. 6 tahun kurang lebih saya melayani atau tinggal bersama di Keuskupan. Dan saya ingat ketika pertama kali tiba bertugas, Bapak Uskup menyerahkan catatan atau buku, dan beliau mengatakan, Pastor Vikjen, baca, pelajari ini. Di situ tertuang kebijakan-kebijakan yang saya pikirkan untuk Keuskupan.
2 buku atau 3 kali. Saya mendalami itu dan saya menangkap dan benar bahwa ketika tinggal bersama dengan Bapak Uskup, saya melihat konsistensi dari kebijakan-kebijakan yang dia ingin canangkan di dalam keuskupan. Salah satunya itu adalah bagaimana menggembalakan keuskupan berdasarkan Konsili Vatikan kedua, di mana semua ikut mengambil bagian, tidak ada keputusan dari satu orang. Itu paling kentara di dalam diri Bapak Uskup. Hal kecil saja, memutuskan sesuatu yang menurut kita, aduh sekali aja bilang boleh selesai. Tidak, Bapak Uskup akan mengundang kita minimal kuria untuk bicara. Dan setelah itu mendengarkan dan baru ketika mau memutuskan, dia katakan setelah mendengarkan masukan-masukan saya mengambil keputusan seperti ini. Itu konsisten dilakukan. Bukan hanya karena kalau ada masalah besar. Hal kecil misalnya yang memutuskan untuk mengutus seorang imam pergi berstudi misalnya di Filipina. Tidak akan pernah dia mengambil keputusan sendiri untuk mengatakan saya meminta kamu untuk pergi. No. Bagi dia ini adalah penggembalaan bercirikan pola gereja, kebersamaan dalam mengambil keputusan itu konsisten sekali. Itu yang sangat jelas dari Bapak Uskup. Yang ketiga dalam hal kebijakan keuangan misalnya. Itu pun dalam konteks seperti itu, meskipun ada hal misalnya sangat jelas ini sudah mengarah ke situ, dia masih pasti membutuhkan masukan dari Dewan Keuangan. Sebagai uskup dia bisa mengatakan oke, saya putuskan, tetapi dia tidak pernah mengambil langkah itu tanpa menggunakan fungsi yang ada dalam gereja. Dia sangat menghargai fungsi-fungsi itu. Dewan Keuangan ya berfungsi kalau tidak dalam memutuskan sesuatu itu dia akan konsultasi kepada semua badan-badan yang ada dalam gereja, dan itu difungsikan benar. Ciri atau sosok seorang gembala yang memang benar gembala yang mau mengembangkan pola pengembalaan yang bercirikan kebersamaan, keberadaan hidup bersama, yang diterjemahkan dalam Konsili Vatikan kedua sebagai gereja keluarga gereja. Itu sangat jelas dalam diri Bapak Uskup. Dan yang ketiga itu juga seorang dalam menjalankan kebijaksanaan itu, Bapak Uskup sangat mengandalkan namanya doa. Saya ingat satu kisah ketika seorang imam mengalami kecelakaan ya, dan harus dioperasi dalam waktu yang sangat mendesak, singkat. Malam hari memang. Para imam ini tidak berani mengambil tanda tangan yang lain di rumah sakit. Tetapi mereka membangunkan Bapak Uskup. Bapak Uskup mendengar kisah itu seharusnya bisa sekaligus langsung memberi catatan. Oke, saya memberi. Tidak, mari kita pergi berdoa di kapel. Pada waktu itu para imam mengatakan kami butuhkan tanda tangan bukan doa. Tetapi Bapak Uskup mengajak pergi berdoa. Setelah berdoa kurang lebih 1 jam. 1 jam. Rumah sakit menunggu suatu catatan ini. Menurut orang itu suatu hal pemborosan waktu kan. Iya. Tetapi bagi Bapak Uskup ini adalah rahmat yang perlu kita solisitasi setiap saat kepada yang punya kuasa. Dan setelah itu dengan tenang memberikan tanda tangan dan berhasil. Operasi berjalan dengan baik. Satu sikap yang menurut saya, ketika menghadapi suatu masalah yang pelik pun, kita tidak boleh terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dan itu sangat jelas, kita harus mengandalkan Tuhan, dan itu ada dalam diri Bapak Uskup. Itu paling kentara yang saya lihat. Banyak hal yang saya bisa katakan, tapi yang paling nampak yang saya alami selama kurang lebih 6 bulan ini adalah bagaimana ketika hal yang sangat berat itu kita harus selalu
mengandalkan bukan keputusan kita, bukan keahlian kita, bukan atas desakan orang, tetapi paling mengandalkan kehadiran Tuhan. Oh, luar Satu luar biasa biasa. ya Bapak Uskup kita. Saya terharu mendengarnya. Apalagi dalam situasi genting seperti itu, sudah didesak, ini kondisinya kritis, mungkin lambat membuat keputusan, bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Ya. Tapi dalam kondisi itu pun Bapak Uskup tetap memilih untuk meminta petunjuk dari Tuhan harus seperti apa ya. Oke. Persis itu paling jelas itu dalam diri. Salah satu ya hal yang paling ketara dalam Iya, diri. dan perlu kayaknya kita teladani bersama Betul. ya ini ya. Iya, iya. Yang kedua, bagaimana juga Bapak Uskup, meskipun seorang pemimpin tidak egois ya, tapi menghargai struktural yang ada, melibatkan mereka, mendengarkan mereka sebelum membuat keputusan yang pada akhirnya itu untuk kepentingan bersama. Luar biasa. Jangan lupa lagi 33 tahun ia menjalankan itu, tidak pernah jadi Konsisten konsisten ya. dalam Iya. hal seperti itu. Seorang yang benar-benar memahami bagaimana menjalankan peran yang diamanatkan oleh Konsili Vatikan kedua ini. Luar biasa. Ya, Oke, kalau dari sisi Dr. Maggie sendiri sebagai tokoh umat yang sering banyak berinteraksi pastinya dengan Bapak Uskup ya, bagaimana dokter sendiri melihat kebijaksanaan Monsinyur John Liku ini dalam mengambil keputusan terkait dengan karya pastoral dan sosial di tengah umat? Mungkin ada yang bisa diceritakan, dokter? Gimana ya? Jadi saya dengan Bapak Uskup itu dekat sejak dari beliau masih belum jadi uskup lah, ya sampai tabisan pertama saya sudah kenal beliau. Memang sangat hati-hati semua dan juga sangat menghargai orang. Dia sangat hati-hati untuk memberikan informasi, menanggapi orang. Sepertinya kita lihat supaya orang tidak tersinggung, beliau berhati-hati ngomongnya gitu loh. Meskipun itu pelan-pelan akan sampai ke tujuannya. Jadi sangat hati-hati betul. Memang seperti tadi diberitahu bahwa memang beliau menghargai orang, ya. Meskipun mungkin tidak terlalu cocok, ada beliau masih bagaimana caranya sampai bisa kita mengerti bahwa itu kita ada salah gitu ya. Jadi beliau sangat menghargai semua murid-muridnya, anak buahnya lah gitu ya, para pastor, para umat, ya segitu. Dan tidak pernah, saya rasa tidak pernah saya dengar ada keluhan yang berat. Ada apa-apa mereka Bapak Uskup masih menghadapinya sendiri. Nanti kami yang baru beliau terbuka. Tadinya masih mau sabar semuanya, ya gitu ya. Berarti berhati-hati ya, dan sangat memikirkan perasaan orang lain. Ngomongnya pelan-pelan, tapi pada akhirnya sampai pada tujuan maksud sebenarnya itu apa. Oke, terima kasih dokter. Kalau dari mata Suster Teresiana sendiri, yang sehari-hari nih setiap hari dengan Bapak Uskup ya di rumah di keuskupan, bagaimana nih Suster melihat kebijaksanaan Monsinyur John Liku dalam berbagai situasi kesehariannya? Ya, terima kasih. Ya, pengalaman saya tinggal di Wisma Uskup bersama Bapak Uskup itu, melihat dari kebijaksanaan beliau itu tenang, orangnya tenang dan berwibawa ya. Pertama, kemudian seperti yang sudah dijelaskan oleh dua narasumber kita bahwa beliau itu dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu persoalan itu beliau tenang. Beliau tenang ya. Salah satu pernah saya mengalami itu waktu ada salah satu pegawai yang resign, lalu tidak ada lagi anak-anak yang bisa bantu di Wisma Uskup. Lalu saya pergi menghadap beliau dan beliau mendengarkan apa yang saya ungkapkan. Dan itu beliau tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi meminta anggota komunitas untuk pertemuan, lalu membicarakan hal tersebut dan mencari dalam solusinya. Ya, demikian. Jadi
tidak di satu aspek saja ya, tidak hanya dalam hal pelayanan gereja, tapi di rumah pun betul-betul itu konsisten ya, tetap meminta masukan, bahkan mungkin dari staf karyawan yang mungkin kadang kita tidak memperhitungkan ya untuk mau mengambil pendapat mereka, mendengarkan, tapi seorang uskup masih mau mendengarkan ya masukan. Baik, luar biasa sekali. Oke, pertanyaan kita yang kedua nih, Bapak Pastor Vikjen, bagaimana Pastor Vikjen melihat perhatian Monsinyur ini sebagai pemimpin terhadap para imam, kaum biarawan biarawati dalam karya pastoral di keuskupan kita ini? Bagaimana kepedulian Bapak Uskup? Bapak Uskup itu orang, tadi sudah diungkapkan, sangat percaya kepada para imamnya. Jadi menurut yang saya alami dengan Bapak Uskup, jadi dia tidak beda-bedakan ini siapapun yang ditugaskan ke situ, dia percaya bahwa imam ini pasti bisa, dan dia menaruh kepercayaan penuh itu. Belum pernah saya melihat Bapak Uskup datang menegur seorang imam, mengatakan itu tidak bisa kamu lakukan seperti itu. Tidak pernah itu. Kalaupun ada masukan atau ada apa, itu lagi kembali lagi, mari kita bicarakan. Dan dia akan panggil dan bicara bersama. Ini caranya dia mau memberi perhatian itu. Pertama, percaya penuh dengan para imamnya, bahwa imam itu tidak akan pernah menyanyiakan atau menyanyiakan kepercayaan dimiliki oleh yang diberikan. Dia percaya sekali. Yang kedua, dan ketika mendengarkan ada hal-hal tertentu, dia tidak akan langsung kontak, pastor saya dengar begini, tidak. Dia akan mendiam aja dulu, tunggu saya ada berita dan makin besar baru panggil cerita bagaimana apa yang terjadi. Semua itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tidak pernah sama sekali untuk ada maksud untuk menyakiti orang. Bahkan pemikiran yang jauh lebih dari itu, para kejadian yang lucu sebetulnya ya, tapi begitu perhatiannya ini. Ada hal pastor dengan seorang suster, sedikit ada hal terjadi gesekan, pastornya diminta pergi menjemput susternya untuk kembali bersama. Jadi begitu perhatiannya, dia tidak akan pernah mau menyakiti, apalagi menyakiti secara lembaga, institusi, sama sekali tidak. Dia akan selalu menjaga martabat dari institusi-institusi suster, frater atau tarekat lain. Itu Bapak Uskup memberi perhatian yang sama kepada imam projo, imam keuskupan, imam tarekat, biarawan biarawati. Bagi yang saya tangkap dari Bapak Uskup itu, dia ingin keuskupan ini hidup sebagai satu keluarga. Imam biarawan atau imam keuskupan itu bersama-sama membangun keuskupan ini, tidak ada kotak-kotak. Itu harapan di beliau. Dia bahkan bermimpi bahwa di dalam satu paroki hidup pastor projo, pastor tarekat hidup bisa bersama membangun paroki satu tempat itu. Itu impiannya dia. Kalau bisa hidup bersama, tidak berkomunitas sendiri-sendiri. Itu ada di dalam catatan buku yang dia terbitkan untuk pola pastoral di keuskupan ini. Kalau ada pastor yang sakit atau ulang tahun, dia kadang tidak menulis di grup WA, tapi dia akan langsung telepon pribadi. Itu cara dia memberi perhatian. Yang ulang tahun akan dapatkan sapaan pribadi. Lebih personal ya. Personal. Orangnya memang tidak akan tampil eksentrik di depan orang untuk menunjukkan perhatiannya. Tetapi yang ulang tahun, yang sakit akan dihubungi secara pribadi. Itu cara dia. Dan kalau yang sakit memang pasti ada waktu dia akan kunjung. Secara kita nggak tahu, ternyata Bapak Uskup kunjungan ke rumah sakit. Itu selalu personal memang. Jadi tidak membeda-bedakan antara tarekat dengan yang lain-lainnya ya, semuanya
dilihat sama sebagai suatu keluarga di Keuskupan Agung Makassar ini. Ya. Baik. Nah, kalau dari Dokter Megi nih, bagaimana perhatian beliau di mata Dokter Megi terhadap kebutuhan dan juga situasi-situasi kritis atau yang penting yang terjadi di tengah masyarakat dan umat kita? Gimana ya? Seperti tadi mungkin saya juga ikut seperti Vivian bilang bahwa beliau tidak membeda-bedakan. Setiap ada orang berulang tahun atau setiap ada yang sakit, beliau mengunjungi. Termasuk kami sekeluarga juga, ya. Suami saya sakit, beliau sampai datang. Saya saja operasi, beliau datang. Saya kaget sekali kenapa uskup bisa datang. Ya, jadi tapi bukan saya kira begitu, tapi karena memang beliau sangat perhatian kepada orang. Tapi karena mungkin kami bisa mengatasi dekat dengan beliau sampai beliau jadi lebih dekat lagi. Ya, ada yang mau tapi dekat begitu tapi takut ya, tapi sebenarnya tidak usah takut sama Bapak Uskup, tidak usah takut. Dia enak saja, ya, malah bergurau juga di WA saja, bergurau saja, ya, saya kira begitu. Jadi kita tidak usah takut karena beliau tetap seperti bapak, seperti teman akrab, malah saya ganggu. Saya kan lebih tua, jadi itu sebagai adik saya. Iya. Mungkin umatnya bukan takut ya, mungkin lebih kepada segan kali ya. Iya. Baik. Kalau dari Suster Teresiane, bagaimana Suster melihat perhatian Bapak Uskup terhadap keluarga di keuskupan ini? Baik, terima kasih. Bapak Uskup itu sangat perhatian ya, sangat perhatian bukan saja dalam lingkup Keuskupan Agung Makassar untuk umat, tapi terlebih juga orang-orang di dekat mereka. Beliau, terutama untuk kami yang di Wisma Uskup, baik para pastor maupun kami yang melayani di rumah tanggaan, beliau sangat perhatian, ya. Perhatiannya itu bukan masalah pemberian, tapi terutama itu perhatian beliau di dalam kami melayani beliau itu, pelayanan sekecil apapun yang kami berikan selalu diapresiasi, terima kasih, ya. Jadi seperti itu, dan perhatian cukup kepada kami yang melayani itu ya, kadang ada perhatian kecil ya, dalam bentuk yang lain, ya. Itu beliau sering berikan kepada kami ucapan terima kasih terutama. Ya, jadi betapa Bapak Uskup kita ini sangat lembut hatinya ya, perhatian sekali dan secara personal. Iya, tidak membeda-bedakan. Satu tambahan untuk ini, karena perasaannya jadi tidak mau merepotkan orang. Dia sakit, dia akan berusaha supaya orang tidak tahu. Bapak Uskup itu, karena dia merasa saya masih sanggup. Jadi selama dia masih sanggup, dia tidak akan mau merepotkan. Kita jadi, semua sudah gelisah. Iya. Kita yang gelisah, beliaunya tenang-tenang saja ya. Iya, baik. Nah, kalau misalnya dari sisi kesederhanaannya ini kita lihat. Nah, bagaimana nih Pastor Fikjan melihat kesederhanaan seorang Bapak Uskup Monsinyur Jerliko Ada ini? Wah, itu kalau kita lihat ya, bukan, saya selalu menggunakan kata konsisten itu. Orangnya memang tampilan sangat sederhana, dan itu dijalankan dalam perhatiannya kepada orang-orang kecil. Mungkin tidak tahu, dia paling banyak membantu orang. Dulu masih banyak, seringkali orang datang, orang-orang yang dulu dari orang kusta ini, dia banyak membantu, perhatian sekali dengan hal-hal kecil. Dan tapi kalau misalnya ada bencana, bencana alam atau apa, pasti dia akan kontak komisi PSC atau Caritas. Bagaimana kita membantu atau menanggulangi masalah ini.
Perhatian itu ditunjukkan bukan karena memang dia mungkin karena usia ya, jadi agak berat untuk keluar ke tempat itu. Tapi perhatiannya terhadap hal-hal seperti ini, terhadap orang kecil, terhadap pegawai-pegawai kita dalam penghidupannya ini ada konsisten di dalam diri Bapak Uskup. Dan itu ditunjukkan dengan cara tidak mau belanja. Artinya berusaha untuk hidup sederhana. Kalau bisa jangan kenapa harus belanja kalau memang masih ada, gitu loh. Jadi itu tampilan pakaiannya pun sebetulnya banyak yang kasih pakaian, tapi dia merasa saya lebih ngapain saya pakai baju baru, sementara yang lama itu masih bagus dan dia pakai terus. Jadi konsisten itu loh. Ada nilai kesederhanaan yang dia jalani. Dan dia juga sangat dekat dengan orang-orang sederhana dengan cara membantu secara langsung, perhatiannya, dan bagaimana menolong orang sampai tuntas. Salah seorang ibu yang berjasa di Yayasan Palisu Padang, Ibu Sri, dulu kepala sekolah. Setelah pensiun dia tidak bisa hidup sendiri karena tidak punya keluarga. Dia berusaha mencarikan tempat dengan usahanya supaya dia bisa hidup di menjalani masa pensiunnya dengan baik, menolong sampai tuntas. Dan sekarang dia mendapatkan tempat masa pensiun. Jadi bukan hanya dalam konsep untuk dirinya yang dia jalankan, tetapi juga dalam membantu, dan membantunya bukan setengah-setengah, diusahakan supaya selesai. Itu jadi itu yang saya sangat bangga dengan beliau. Orangnya memang punya daya intelektual yang baik dan murni yang dijalankan dan diaktifkan dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, luar biasa ya kesederhanaan beliau. Oke, kalau dari Dr. Maggie nih, bagaimana? Apa yang paling berkesan dari kesederhanaan Monsinyur John Liku? Bagaimana gaya hidupnya berdampak pada umat dan komunitas di sekitar? Ya, kesederhanaan itu bisa nampak. Misalnya, semua mau jahitkan baju karena ada acara misalnya bukan. Tidak, saya masih ada baju ini. Bagaimana itu? Beliau tidak mau lebih tapi kalau kita pasangan masa Monsinyur tidak mau pakai ini, orang lain pakai, sama-sama uskup-uskup lain datang, ya beliau sayang sekali maksudnya. Iya. Sebelum lagi seperti sakit, beliau tidak mau diketahui sakit, ya. Pokoknya dia berusaha untuk tidak ada orang tahu seperti maksudnya Vincent tadi. Jadi dalam segala hal memang kita lihat dia berusaha untuk kelihatan sederhana supaya diikuti oleh pastor-pastornya, anak buahnya lah gitu. Ya. Menjadi contoh ya. Contoh. Iya. Banyak seperti mobilnya dia simpan-simpan itu, dia tidak mau ganti mobil dulu. Kalau tidak paksa-paksa kita tidak jadi. Iya. Kalau masih bagus ini masih bisa dipakai, jangan ganti dulu ya. Iya. Wow, oke. Terima kasih Dr. Maggie. Nah, kalau Suster Teresiana, bagaimana menggambarkan kesederhanaan hidup dari Monsinyur John Liku? Ya, terima kasih seperti yang sudah diungkapkan tadi. Kurang lebih 5 tahun saya hidup bersama dengan beliau di Wisma Uskup itu. Saya melihat sosok beliau itu sangat sederhana, kalau boleh saya katakan, sangat sederhana, baik dari segi busana maupun makan minum setiap hari itu beliau sangat sederhana. Juga dalam kesan saya pada beliau itu sangat sederhana karena dalam pemilihan itu bahan-bahan yang harus dipakai untuk keseharian beliau itu, beliau tidak mudah untuk mengganti begitu saja, seperti sepatu atau sendal itu harus dipakai sampai habis. Ya.
dan itu menjadi untuk saya sangat saya bisa mengambil makna dari beliau itu. Beliau itu sangat berkarisma, beliau sangat disiplin, hidup rohaninya dalam, dan juga dalam keseharian itu beliau rapi, disiplin, dan juga memang tegas ya. Jadi beliau tuh tegas dalam prinsip tapi lembut dalam cara, ya. Iya. Jadi itu yang bisa saya bisa petik dari kehidupan beliau selama saya berada di Wisma Uskup, melayani beliau dan para pastor. Boleh tahu enggak nih Suster, apa sih makanan favoritnya Monsinyur? Kalau beliau mengatakan apa yang kita makan waktu kecil itu kita sukai sampai sekarang. Jadi bisa tahu Bapak Uskup kan dari Toraja, jadi tahu Beatrix bisa tahu apa kesukaan beliau ya. Tapiung ya. Tapiung. Termasuk Ikan kerape. Ikan kering. Oh, Jadi, ikan kering ya. Ya, yang telur pemarasan. Iya. Yang sudah dimakan sejak kecil di Toraja itu menjadi kesukaan beliau. Iya, baik. Ini bicara tentang Bapak Uskup tidak akan pernah habis ya. Karena terlalu banyak hal sebenarnya yang bisa kita teladani dari beliau, dari tidak hanya sekedar pengajarannya tapi juga dari sikap hidupnya. Ya, sikap hidupnya jadi betul-betul seperti buku yang terbuka gitu. Kita lihat, kita bisa baca langsung dari sikap hidupnya, tidak hanya sekedar berteori, tapi praktek nyatanya ada. Dan sebenarnya itu suatu keuntungan juga bagi kita karena kita melihat pemimpin yang seperti itu, selayaknya kita pun mencontoh pemimpin kita. Ya, kita berbangga punya pemimpin yang sedemikian bijaksana, perhatian dan sederhana dalam kehidupannya. Baik, terima kasih banyak nih Pastor Vigjen, Dr. Maggie dan Suster Teresiana sudah berkenan berbagi pengalamannya. Masih ada yang mau ditambahkan, Pastor Vigjen? Silakan. Iya, jangan lupa nilai kesederhanaan dan konsistensi hidupnya itu bersumber dari moto Uskup, Illum Oportet Crescere. Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Itu dijiwai benar dalam hidup. Betul-betul dihidupi ya. Dengan tadi Suster katakan dengan gaya hidup yang sederhana dan sangat disiplin, tetapi tidak memaksakan pola hidupnya itu pada orang lain. Itu yang saya sangat salut di Bapak Uskup. Dia disiplin dengan ini dan tapi tidak pernah memaksa kamu harus begini. Dia memberi kebebasan kepada imamnya untuk bertumbuh sesuai dengan gaya hidupmu gitu loh. Dan itu satu luar biasa memang dari Bapak Uskup. Itu Illum Oportet Crescere itu benar-benar dijiwai dan dijalani dengan sepenuh hati. Last testimoni untuk Uskup. Baik, terima kasih banyak untuk testimoninya. Baik, terima kasih Pastor Vigjen, Dr. Maggie dan Suster Teresiana untuk sharing pengalaman dan kisahnya bersama dengan Bapak Monsinyur John Liku Ada selama kepemimpinan beliau sebagai Uskup di Keuskupan Agung Makassar. Oke, kita doakan bersama ya, semoga Bapak Uskup John Liku Ada yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiunnya senantiasa tetap sehat dan bahagia dalam melayani umat sebagai Uskup Emeritus di Keuskupan Agung Makassar ini, dan semoga misa Possessio Canonica atau misa instalasi Monsinyur Franz Nipa tanggal 17 Oktober besok dapat berjalan dengan lancar. Sahabat Komsos dan saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah menyaksikan podcast kita pada saat ini, dan sampai bertemu lagi pada podcast episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak.